karena ini merupakan amanah. Tentunya saya bersyukur, namanya amanah ya. Bertanggung jawabnya bukan kepada manusia aja, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini ada dua, pertanggung jawab pertama kepada sesama kita manusia, yang kedua bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tindak tanduk dan gerak gerik kaum Betawi tentunya harus sejalan dengan amanah yang petunjuk dari Al-Quran dan Hadis. Kita tidak bisa melepas itu, karena landasan kita kaum Betawi ini langkahnya dengan kaki kanan menuju dan mencari keredaan Allah. Di samping kita berbuat tentunya akan memberikan contoh kepada generasi penerus, karena generasi sebelumnya sudah bagus, saya akan tingkatkan bisa lebih bagus ya. Jadi generasi sebelumnya tidak mikir ke generasi penerus, saya harus tunjukkan bahwa generasi orang Betawi cukup banyak, cukup berada di pemerintahan pusat maupun daerah maupun di wira swasta. Nah, itulah Betawi yang akan saya bawa ke permukaan yang ada di tanah air dan Nusantara ini. Nah, dari situ awal yang pertama kita lihat pendidikan agama nomor satu, pendidikan dunianya kita lihat, kemudian lingkup usahanya, lingkup bidang. Dari situ kita mengajak baru bagaimana Anda masuk ke dalam, bagaimana Anda harus bisa mengangkat harkat orang Betawi. Itulah pemikiran saya pertama. Ya. Jadi karena saya ini dari masa dan tidak sendiri, saya mengajak teman-teman, ada 11 teman-teman termasuk saya, untuk berada di masyarakat. Satu sama lain berbeda pendidikan, berbeda tingkah laku dan kesehariannya. Ya, itu saya tarik untuk memikirkan bagaimana kaum Betawi bisa dilihat oleh di tingkat wilayahnya maupun daerah lain, terutama pemerintah pusat untuk bisa melihat keberadaan orang Betawi. Ini yang saya pikirkan. Bamus Betawi berdiri pada tahun 80 sudah mulai dirintis, 82 baru dideklarasikan oleh Gubernur Suprapto waktu itu. Nah, tujuannya Bamus Betawi ini adalah untuk menyatukan orang-orang Betawi dengan organisasi macam-macam itu menjadi satu wadah. Wadah ini dibentuk untuk mewakili anggota-anggota Bamus Betawi yang berkembang di Jakarta. Nah, pada waktu didirikan itu tidak lebih dari 11 organisasi orang Betawi. Nah, karena apa? Pemerintah daerah memerlukan untuk jadi anggota dewan, untuk eksekutifnya juga, ya kan? Nah, kemudian untuk calon-calon dari partai-partai, ya punya suara satu yang mewakili adalah Bamus Betawi. Daripada ini mencalonkan A, ini B, ini C, jadi Betawi ini orang Betawi, akhirnya terbentuklah prakarsa seorang sekretaris militer presiden namanya Haji Sugiri Ramli, Marskal Sugiri Ramli, bersama Pak Cokro Pranowo
mantan sekmil juga, jadi gubernur DKI. Nah, gubernur DKI kebingungan, orang Betawi terpecah, calon untuk wakil gubernur aja pecah, ya kan? Nggak ada jalan keluar. Nah, dari situlah dibentuk Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Setelah terbentuk itu, yang didengar oleh gubernur adalah bamusnya itu. Tidak organisasi-organisasi itu macam-macam datang apa bikin surat bikin apa gitu. Nah, tahun 82 baru disahkan oleh Pak Suprapto dengan ketua dewannya Pak Darsono, Brigjen Sudarsono gitu. Awalnya dari situ berdirinya Bamus Betawi. Manfaatnya seperti itu. Begitu juga di kampung ada masalah-masalah organisasi bahwa ini yang menengahi Bamus Betawi. Karena saya masih melihat banyak yang pantas. Dia anggota dewan, dia ada di eksekutif, ada di ABRI, di apa. Saya mendorong. Saya berada di situ dari sejak 82 berdirinya Bamus. Saya ada di sini, tidak jauh di situ. Karena apa? Karena saya orang swasta. Waktu saya lebih banyak untuk berjuang bidang wira swasta. Badan organisasi kalau diperlukan panggil kumpul, saya hadir. Saya hadir, ada di situ. Dan saya tidak pernah ambisi pengen sesuatu ketua. Yang ditunjuk saya selalu sebagai bendahara atau membantu bendahara dari awal. Itulah bagian kehidupan saya. Karena nggak pernah punya ambisi, punya orang. Programnya saya bagaimana Betawi bisa bersatu. Ya, kan? Betawi bisa timbul di permukaan. Karena ini masyarakat inti. Betawi Pak Harto bilang itu masyarakat inti, perlu kita hormati, kita jaga, kita pelihara. Nah, itulah saya, Nadiem Nurul Tahir nih, nggak pernah ambisi jadi ketua umum dan macam-macam, menginginkan Betawi maju. Saya tidak pernah berpikir, tidak punya cita-cita. Tapi orang-orang Betawi, panitia-panitia, orang yang terkemuka dalam bidang organisasi, melihat saya. Karena saya pendiri Forum Ulama Habaib Betawi dan Forum Ulama Habaib Jakarta. Betawi saya kubur karena Fauzi kalah. Saya banyak protes dari ulama-ulama luar dari Jakarta. Saya bentuk Forum Ulama Habaib Jakarta hingga hari ini. Gitu. Yang kental di sini masih ada tuh pengayom, pembimbing, pembina, pengarah, dan memberikan contoh teladan untuk anggotanya. Bamus Betawi dan yang muda-muda. Bamus Betawi. Ya. Jadi masalah ini bukan operasional. Minta atau tidak diminta, masyarakat harus memberikan arahan. Kalau saya melihat saat ini ya, kita mengikuti angin dari pusat, dari pemerintah pusat. Kita karena iramanya. Ada kalanya sebagian orang-orang Betawi ikut irama itu. Contoh soal yang baik-baik ya, dibilang jelek, yang jelek diangkat permukaan jadi baik. Ada kalanya persaingan antar organisasi. Karena orang Betawi berdirinya itu pemimpin-pemimpin dahulu
orang Islam, Iya. pendiri-pendiri Islam, pemuka-pemuka Islam, ya kan? Jadi negara Timur Tengah itu kan Islam, semua ingin jadi pemimpin, ya kan? Pecahnya orang Islam di Timur Tengah kayak apa, ya kan? Antara sesamanya. Begitu juga di sini, pertikaian itu masalah sepele. Iya. Ingin mencari muka, ingin kok dia bisa dapat enggak, nah, seperti itu. Nah, kita harus bisa meredam itu. Kalau bisa, ya kita arahkan. Kalau nggak bisa, silahkan mikir yang lebih baik, ya kan? Tidak ada unsur paksaan, ya. Jadi saya berpikirnya orang Betawi ini cendekiawannya cukup banyak. Nah, sebagai sosok orang tua ya, yang dihormati, dihargai, saya harus ketemu, saja ngobrol yang baik, saya bilang tingkatkan sebaik, yang kurang baik ini tinggalkan itu. Dan ajak teman-teman yang satu profesi tidak untuk bisa ikut sama-sama. Dan saya itu hanya bisa mengarahkan, membimbing dan mendorong untuk semangat. Saya sendiri manusia kan hidup nggak ada yang sempurna. Ya, sebagian ada yang bilang baik. Kalau saya pribadi 60% aja orang bilang bagus, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya 40% orang bilang kurang. Alhamdulillah. Jadi tidak punya pikiran orang itu jelek, orang itu jelek. Saya berprasangka husnuzan baik semua orang. Kritik sana sini baik, saya tampung, saya terima. Kalau perlu kita berdialog. Mana kekurangan saya, mana harus saya perbuat. Semua saya tantang seperti itu. Dan saya selalu mengalah kepada yang lebih tua, saya hormati, saya datangin. Kalau ada kurang kesalahpahaman dalam satu organisasi itu kan ada ketua umum, ada ketua, ya kan, ada mahasiswa, ada apa. Kalau nggak senang mahasiswa, di mana nggak senang? Bukan ini, oh ini. Ya. Ada yang begitu. Menurut dia baik, tapi menurut orang banyak kurang baik. Karena Bamus Betawi itu setiap 5 tahun ada pemilihan, ya udah, yang lain mendukung, ya saya terima ini. 5 tahun kita berjuang lagi. Nah, satu-satunya sebagai orang tua mengajak dan mendorong untuk dia bersatu dulu. Persatuannya sudah ada, bersatunya dulu. Kalau dia bisa bersatu, insya Allah jadi besar. Tapi kalau dia bercerai, jadi kecil. Ya kan? Nah, saya katakan tadi bahwa orang Betawi banyak niru orang lain. Timur Tengah itu awalnya negara Saudi yang pertama, Mesir. Berkembang dari beberapa puluh negara, akhirnya sama dia diadu sama orang luar. Nah, kita cuma satu, saya minta jangan sampai kita diadu. Makanya saya bikin ada majelis, saya sediakan majelis saya di situ tuh untuk 300 orang. Di atas ini nih saya bikin nih RT nih bisa untuk 300 orang perempuan. Undang tuh kayak ceramah itu. Nah, kalau saya punya duit, saya kasih makan enak, ya kan? Apalagi saya punya rezeki, saya bagi rezeki dia pulang. Bukan dia minta, ganti transport. Itulah saya. Saya lakukan itu dari tahun 70 karena guru saya meninggal 69, 70 saya berserah. Dia minta sama saya seperti itu. Dilalah saya tahun 2017 ditunjuk masih ada.
Harus SMA. Bukan saya minta, tidak saya minta. Saya tidak tahu. Saya dikasih tahu sama panitia jam 4 pagi. Saya selalu jam setengah 4 udah bangun. Walaupun sakit bangun. Duduk, dengerin. Telepon saya 24 jam. Dan sudah 15 tahun udah pernah ganti nomor. 12 tahun udah ganti nomor. Nomor saya satu-satu. Karena saya bukan tukang lari-larian. Saya bukan tukang orang tipe itu. Saya kan menghindar ganti nomor. Ini bukan seperti itu. Saya berjalan sesuai arahan dari Allah. Yang baik saya tinggalkan, yang nggak baik saya kubur. Dan nggak pernah saya punya hati dendam. Saya selalu ingin kesatuan kita ini jaga. Apakah dia militer, apakah dia sipil, apakah dia gubernur, apakah dia dua. Senang, saya arahkan lebih senang lagi. Gak senang, saya tegur. Jangan begitu. Juga ada yang bukan kita aja. Ulama juga ada yang galak, macam-macam. Ada juga yang gitu. Tapi saya ada. Baiknya begitu juga. Baiknya harus memberi contoh. Karena cucu Rasulullah, ya kan? Harus memberi contoh. Enggak ada contoh itu saya tegur. Apakah Anda sudah jamin surga sama Allah? Anda berbuat begini, anjuran itu terima. Ya, jadi kalau yang paham misalnya ngerti, saya keliru. Itulah tugas-tugas saya. Ya, dari tahun 70 saya udah seperti itu. Nah sekarang akhir hayat nih udah. Ya, saya dulu sering keluar kota. Ada rumah di kawasan Puncak, ada rumah di Bandung, ada rumah juga istirahat di Lembang. Sekarang saya udah nggak mampu nyetir. Yang paling duduk sebentar 10 menit, setengah jam tidur. Ya? Makanya saya nikmati mobil bagus. Kalau saya mau menikmati mobil jelek, agak tidur saya. Mensyukuri titipan Allah. Allah wariskan kepada saya merasa terima kasih selalu. Gak saya umpetin. Ada orang punya duit yang banyak, diumpetin hartanya. Mungkin dia yang tahu dia ya, datangnya dari mana. Kalau saya datangnya dari nol, kembali lagi nanti ke nol lagi. Tapi ada yang ditinggalkan. Doain saya. Amin. Ya Allah.